ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di hari ini kita telah berdiri di awal bulan Muharram, awal dari tahun Hijriyah. Hari-hari kehidupan terus bergulir dengan cepatnya, berjalan tanpa henti. Dari sebuah tahun tidak terasa kita masuk ke dalam tahun berikutnya. Yaitu hari-hari kehidupan banyak diingatkan di dalam Al-Quran agar supaya kita merenunginya. Yuqallibullahu al-laila wan nahar inna fi dhalika la'ibratan liulil absar. Allah membolak-balikkan siang dan malam. Di dalam hal tersebut terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang memiliki hati. Dan seorang muslim selalu melihat arti dari kehidupannya, dari keberadaannya di dunia ini, bahwa dunia ini adalah tempat sementara. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul thawab. Telah dihiaskan bagi manusia kecintaan terhadap syahwatnya, syahwat terhadap perempuan, anak-anak, harta benda dari emas dan perak, kuda, dan itulah perhiasan serta kebun, itulah perhiasan kehidupan dunia. Sedangkan di sisi Allah terdapat pahala yang terbaik. Dunia itu dijadikan untuk kita semua sebagai kesempatan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di kondisi yang terbaiknya, membawa bekal yang baik untuk kehidupan yang abadi, membawa suatu amalan salih untuk kehidupan, untuk kenikmatan di sorga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan tertipu dengan kehidupan dunia, di mana dunia itu hanyalah sementara. Kenikmatannya tidak stabil. Kesenangannya kadang berubah menjadi kesengsaraan dan bencana. Hari ini ada yang datang
dan di hari itu juga ada yang pergi. Dunia ini kalaupun ada kenikmatan sering disertai dengan kepedihan. Ada kesenangan kadang berakhir dengan tangisan dan kepiluan. Yang kemarin berjalan di atasnya, hari esoknya dia sudah berada di bawah bumi bersama orang-orang yang telah dikuburkan. Dan hakikatnya semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hendaknya selalu kita melihat dari mana kehidupan ini dan banyak merenungkannya. Karena kematian itu datang secara tiba-tiba. Umur dan usia tidak ada yang mengetahui kapan berakhirnya. Dan pada saat lembaran kesempatan telah ditutup, maka seorang harusnya telah mengisi dari lembaran-lembarannya dengan hal yang dia berharap bergembira melihatnya saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di awal dari bulan Muharram ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan akan keagungan dari bulan ini dan puasa di dalamnya. Di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram." Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Karena itu kata Abu Nahdi Abdurrahman bin Mul rahimahullahu taala, dari ulama tabi'in, para as-salaf terdahulu mengagungkan 3/10. 10 hari terakhir di bulan Ramadan, 10 hari terakhir, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan 10 hari pertama dari bulan Muharram. Dan disyariatkan di bulan Muharram ini memperbanyak puasa. Dan di antara hal yang paling ditekankan adalah berpuasa di tanggal 10 Muharram yang disebut dengan nama hari Asyura. Sebab ini dulunya adalah puasa wajibnya umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya dan sepeninggal Nabi masih dilakukan oleh para sahabat. Bahkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari Ar-Rabi' binti Muawwid, beliau menyebutkan bahwa di hari Asyura mereka berpuasa dan anak-anaknya dibuat berpuasa. Kalau mereka menangis karena lapar, maka diberi dari mainan agar supaya dia lupa laparnya sehingga bisa berpuasa. Di mana puasa di tanggal 10 Dzulhijjah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa itu adalah hari Nabi Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesewenang-wenangan Firaun. Dan umat Islam berpuasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan hal tersebut. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim tentang puasa hari Asyura, "Ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira as-sanata allati qablahu." Saya berharap kepada Allah bahwa puasa hari Asyura itu menggugurkan dosa 1 tahun sebelumnya. Subhanallah. 1 hari dari puasa diharapkan sebagai penghapus dosa 1 tahun sebelumnya. Dari berbagai kekeliruan yang kita lakukan, kekurangan-kekurangan, dosa dan maksiat, kelalaian, digugurkan dengan 1 hari seorang itu berpuasa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Ibnu Abbas mengatakan, "Lain ishtu ila qabil la asumanna at-tasi'." Kalau saya masih hidup hingga tahun berikutnya, maka saya akan berpuasa
juga di tanggal 9-nya. Dan tanggal 9 ini disebut dengan nama hari Tasu'a. Karena itu mayoritas ulama sangat menganjurkan berpuasa di tanggal 10 bersama dengan tanggal 9. Dan sebagian ulama ada yang memandang boleh berpuasa di tanggal 11-nya, walaupun hadits khusus di dalam hal itu. Di Musnad Imam Ahmad ada kelemahan. Hanya saja pokok yang diinginkan adalah bentuk dia berpuasa di tanggal 10 dan dia menyempurnakannya dengan berpuasa di tanggal 9, atau kalau dia luput dia berpuasa di tanggal 11 agar supaya dia berbeda dengan orang-orang Yahudi. Karena dari pokok agama ini adalah mukhalafatu al-kuffar. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hal. Karena itulah hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap karunia-Nya dan banyak mengingat dari hari kehidupan dunia ini serta menyambut dari amalan-amalan yang baik, musim-musim ketaatan yang membuat hidup itu bermakna dan membuat kehidupan itu selalu terselipi dengan hal-hal yang membangun akhirat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan salih yang kita harapkan sebagai bekal dan tabungan untuk kita semua kelak di kemudian hari. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكمة وتقبل الله مني ومنكم تلاوتهما إنه هو السميع العليم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melakukan puasa di hari Asyura ini. Dan beliau memerintah umat Islam untuk melakukannya. Dan itu adalah puasa wajibnya umat Islam sebelum puasa Ramadan. Setelah datang puasa Ramadan, maka puasa ini tetap menjadi hal yang disunnahkan. Dilakukan oleh para sahabat sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diwariskan, diajarkan, dan dinasihatkan oleh para ulama, orang-orang salih antara sama mereka dan kepada umat Islam ini. Dan itulah jalan di dalam beragama. Seorang di dalam kehidupannya selalu membangun segala ketaatan dan ibadahnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ibadah khusus yang disyariatkan di bulan Muharram ini kecuali berpuasa, sebagaimana nas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ibadah-ibadah yang lainnya, seorang kalau punya kebiasaan sholat malam, dia punya kebiasaan bersedekah, dia punya kebiasaan berbuat baik, maka tetap dia lestarikan, dia lanjutkan dari kebaikan-kebaikan tersebut. Adapun mengkhususkan sholat malam di bulan Ramadan, di bulan Muharram, atau mengkhususkan puasa khusus di tanggal 1-nya secara khusus atau di tanggal sekiannya selain daripada tanggal 9, 10 dan 11, maka itu perlu dalil khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kehidupan seorang muslim, dia selalu meniti dan mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perlu selalu diingat di dalam kehidupan ini. Sebab di hari kiamat itu adalah pertanggungjawaban. Wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabatumul mursalin. Ketika Allah memanggil mereka, kemudian Allah berfirman, bagaimana kalian menjawab para rasul? Dan di hari kiamat itu disebutkan orang-orang yang menyesal
karena tidak mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Dan hari ketiga orang yang zalim menggigit kedua tangannya saking dahsyatnya penyesalan. Dia berkata, wahai andai kata saya dahulu ada jalan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai andai kata saya tidak menjadikan si fulan sebagai kekasihku yang saya cintai, sungguh dia telah menyesatkanku dari jalan yang lurus. Maka seorang muslim hendaknya selalu mencita-citakan dirinya, membiasakan dirinya untuk berada di atas tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala, kecil maupun besarnya, dan maksimal untuk melaksanakan sunnah-sunnah walaupun itu sedikit. Semoga itu menjadi sebab kita semua dirahmati, dibangkitkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengikut beliau di dunia dan di akhirat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Tsumma i'lamu rahimakumullah إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك ونبيك محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وأن معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة تعينهم على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسي واجعل كيده في نحري واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولآبائنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون